Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dari sahabat Tarotku dan juga komen-komen dari sahabat Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu dari Miss Tarot. Request 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah dia suka dengan hadiah yang kuberi? Dan yang kedua adalah, apa penilaian orang tuaku kepadaku? Kita akan mulai dari yang pertama ya. Sekarang fokus bayangkan si dia, Tanyakan dalam hati, apakah dia suka dengan hadiah yang kuberi? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah si dia suka dengan hadiah yang kuberi? Kartu Hangman sebenarnya menyimbolkan sacrifice atau pengorbanan. Jika ini adalah sebuah hadiah yang untuk mempersiapkannya, itu ada andil pengorbanan dari kita, maka dia akan sangat menyukainya. Namun jika hadiah ini bukan sesuatu yang kita berikan dengan sepenuh hati, tidak ada pengorbanan, hanya sekedar saja, maka ini akan menjadi dia tidak begitu menyukainya ya. Jadi pengorbanan kita untuk memberikan hadiah ini benar-benar sesuatu yang menentukan apakah hadiah ini akan dia sukai atau tidak. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu The Moon membawa suatu perubahan yang positif dalam dirinya. Dia menyukainya karena hadiah ini bisa membuat dia melakukan suatu perubahan di dalam dirinya ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Ini pun juga kartu yang positif karena hadiah ini adalah hadiah yang menurut dia sangat bijaksana untuk dia. Tiga-tiganya oke ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa penilaian orang tuaku kepadaku? Fokus, bayangkan mereka ya. Tanyakan dalam hati, apa penilaian orang tuaku kepadaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa penilaian orang tuaku kepadaku? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apa penilaian orang tuaku kepada aku? Untuk orang tuaku, aku adalah orang yang cenderung kadang nekat. Apalagi hal-hal itu adalah berhubungan dengan masa lalu yang mengganggu. Jadi aku adalah orang yang nekat untuk membereskan hal-hal yang bahkan yang umumnya terhubung dengan masa lalu yang mengganggu. Aku adalah orang yang kadang-kadang cenderung emosinya meledak-ledak dan cukup berani. Ini adalah penilaian orang tuaku kepada aku ya. Karena kartu Knight ini menyimbolkan anak muda yang meledak-ledak, emosinya masih cukup tinggi. Di sini Knight of Swords kartunya ya. Di sisi yang lain yang memilih kartu tengah, untuk orang tuaku, aku adalah seorang sosok, di sini kebetulan Page of Pentacles, seorang sosok yang dalam melangkah selalu penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Dan di sisi yang lain, hal ini juga membuat kita kadang mau melangkah itu cukup lama. Itulah penilaian orang tua ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Untuk orang tuaku, aku adalah orang yang pintar melihat peluang. Hanya saja seringkali kehilangan peluang. Pintar melihat peluang, peluangnya diberikan pada orang lain, akhirnya tidak diambil sendiri. Itulah yang orang tua pandang atau yang orang tua nilai dari aku. Oke, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah aku bisa banyak uang dengan pekerjaanku sekarang? Fokus ke diri, fokus ke pekerjaan kita sekarang, tanyakan dalam hati. Apakah aku bisa memiliki banyak uang dengan pekerjaanku yang sekarang? Sekali lagi, apakah aku bisa memiliki banyak uang dengan pekerjaanku yang sekarang? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah aku bisa banyak uang dengan pekerjaanku yang sekarang? Kartu Emperor sebenarnya memberikan sebuah simbol selama kita mau mengerjakan dengan maksimal, ini akan bisa menghasilkan banyak uang. Namun di sisi yang lain, kartu Emperor juga menyimbolkan jika kita salah melangkah atau kurang hati-hati di pekerjaan ini juga bisa menghancurkan diri kita. Jadi bisa menghasilkan banyak uang dengan risiko yang sepadan juga ya.
Yang memilih kartu tengah, apakah bisa menghasilkan banyak uang? Kartu Page masih sangat awal. Saat ini belum bisa menghasilkan banyak uang. Tapi jika ditelateni dengan tekun, ini adalah suatu pekerjaan yang nantinya bisa menjadi besar dan menghasilkan banyak uang. Namun perjalanannya masih panjang ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Apakah bisa menghasilkan banyak uang? Kartu High Priest sebenarnya adalah simbol di mana kita seringkali susah untuk jujur pada apa yang sebenarnya dan juga menyimbolkan sisi kesederhanaan. Jika dikaitkan dengan konteks uang, maka pekerjaan ini kita harus bisa menerima bahwa ini tidak menghasilkan banyak uang, namun menghasilkan banyak pengetahuan. Ya, yang ini tidak banyak uang, ini selama dirawat oke, yang ini oke, tapi risikonya besar ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Dari Nana Dia Ratnasari, tim No Skip Iklan, terima kasih. Tarotku akan lanjutkan kembali. Tim No Skip Iklan, terima kasih. GGI, Devin Diski, oke. Lanjut lagi, resonate nomor 3. Nah. Oke, dari Ratita Tita. Kak, aku request, aku Pisces, dia Gemini. Rahasia apa yang tersimpan di balik sikap cueknya dan bagaimana perasaan yang sebenarnya. Oke, apapun zodiaknya, fokus bayangkan si dia sekarang. Sebentar, tarotku perbaiki, ada yang terbalik kartunya. Oke, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, rahasia apa yang tersimpan di balik sikap cueknya dan bagaimana perasaannya sebenarnya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, rahasia apa yang tersimpan di balik sikap cueknya dan bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu, 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, rahasia apa yang tersimpan di balik sikap cueknya dan bagaimana perasaannya. Kita akan lihat. Kartu 5 sword sebenarnya dia bersikap cuek untuk menunggu sebuah peluang di mana peluang ini bisa dia manfaatkan dengan baik. Perasaan dia yang sebenarnya adalah sebenarnya dia ingin mengambil sebuah keuntungan dari suatu situasi yang mungkin terjadi. Ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif, bisa saja untuk mendekati kita, bisa saja juga untuk mengambil sebuah keuntungan dari kita. Yang ini harus waspada, tapi kenapa dia cuek? Karena dia sedang menunggu ada celah di kita. Perasaannya seperti apa? Dia sedang menunggu sebuah celah, itu sebenarnya. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Negatif kalau dia manfaatin kita, jadi positif kalau ternyata tujuannya adalah untuk bisa dekat dengan kita ya. Yang memilih kartu tengah, rahasia di balik sikap diamnya karena dia cukup banyak menahan diri atau berusaha untuk tidak melangkah terlalu cepat. Dia cukup hati-hati, itu yang membuat dia cuek. Perasaannya sebenarnya ada satu sisi di mana dia sebenarnya menginginkan berkorban banyak untuk kita. Hanya saja dia masih berusaha untuk menjaga tidak sampai terburu-buru. Jadi dia rela menunggu untuk sebuah perasaan besar yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Yang ini positif. Yang ini bisa dibantu dengan kita yang memulai komunikasi lebih dulu. Sebenarnya dia tidak cuek, hanya saja dia tidak berani terburu-buru ya. Ini memilih paling kanan. Kenapa dia bersikap cuek? Karena satu, sisi keras dalam dirinya memang cukup kuat. Kehidupan membentuk dia menjadi sosok atau figur yang cuek. Perasaan dia sebenarnya, dia memiliki banyak ide-ide dan dia merasa ide-ide ini atau pola pikir ini seiring dengan kita. Itulah yang sebenarnya dia merasa memiliki banyak kecocokan dengan kita. Hanya saja memang kehidupan membentuk dia menjadi pribadi yang cukup keras ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Dari Ari Cindy. Hai kak, aku clairvoyant tapi kepingin belajar tarot, tapi malas ngafalin artinya. Kadang aku lihat sama yang keluar harus disinkronkan. Kira-kira apakah aku harus terpaku dengan arti tarot atau tetap percaya penglihatan aku? Nah, kembali lagi, sebenarnya ada 4 jenis sixth sense dasar ya. Clairvoyant, clairsentient, clairaudient, dan claircognizance. Clairvoyant adalah kemampuan melihat sebenarnya. Dan kemampuan melihat ini tidak hanya yang ada di dalam diri, tapi juga di luar diri. Teliti terhadap simbol yang muncul di kartu tarot atau ada simbol tertentu yang membuat kita lebih tertarik, itu sebenarnya juga adalah bagian dari clairvoyant. Nah, yang mana yang harus dimaksimalkan sebenarnya? Yang pertama, jika kita melakukan dengan kemampuan clairvoyant kita manusia memiliki batasan di mana kadangkala kita lelah. Dengan cara kita menguasai kartunya, dengan menguasai simbol-simbolnya, menguasai pemahaman akan tarot, ini akan membantu mempermudah kita untuk membaca dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi sebenarnya apakah harus dihafalkan? Bukan dihafalkan, tapi sebaiknya dipahami simbol-simbolnya. Nah, jika kita main clairvoyant, kita akan lebih mudah menghafalkan simbol-simbolnya.
harus disinkronkan, sebenarnya diikuti yang sesuai dengan simbol yang kita lihat. Hanya saja kembali lagi, saat simbolnya nggak sinkron, tarot ini kan yang shuffle rata-rata adalah klien kita, berarti kliennya kurang fokus. Jadi minta dia shuffle ulang kembali, karena seharusnya antara tarot dan clairvoyant seiring. Jika tidak seiring, berarti ada sesuatu yang terjadi. Bisa klien yang kurang fokus saat shuffle kartunya, bisa juga gangguan kita, kekurang fokusan kita di pikiran kita menyebabkan clairvoyant kita nggak maksimal. Itu juga bisa ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari Yulia Lorante, request Bang, apakah pasanganku punya selingkuhan di belakangku? Terima kasih Bang. Oke, fokus, bayangkan si dia ya. Tanyakan dalam hati apakah dia punya selingkuhan di belakangku. Sekali lagi bayangkan si dia, tanyakan dalam hati apakah dia punya selingkuhan di belakangku. Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih, tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia punya selingkuhan di belakang kita? Kartu 3 sword sebenarnya, kartu pedang dan tongkat, banyak mengarah ke arah jawaban iya, dan biarpun kadang agak berat untuk mengakui, tapi memang bisa disampaikan. Simbol yang muncul adalah dia memiliki selingkuhan di belakangku ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Queen of Cup menyimpulkan sisi bijaksana dilihat dari record dia. Jika dia punya record yang baik, kemungkinan selingkuhnya kecil. Namun jika recordnya tidak baik, sebenarnya dia sudah berusaha memperbaiki diri. Yang ini lebih mengarah ke tidak, namun kita harus pertimbangkan record dia ya. Ini yang memilih paling kanan. Yang ini juga ke arah jawaban iya. Dan di sini ciri-cirinya adalah usianya sama atau lebih muda dan warna kulitnya sedikit terang ya. Kita akan lanjutkan. Request satu lagi, apa yang ada di pikiran dia, pasanganku? Oke. Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apa yang ada di pikiran si dia. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa yang ada di pikiran si dia. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Kartu Wheel of Fortune sebenarnya memberikan sebuah indikasi bahwa sebenarnya di pikiran dia merasa beruntung memiliki kita. Ingat, dia merasa beruntung memiliki kita. Namun bukan berarti dia selalu menghargai keberuntungan ini. Ada masa-masa dia punya kesibukannya, pikirannya, dan ide-idenya sendiri. Namun dari hatinya yang paling dalam dia merasa sangat beruntung memiliki kita ya. Karena di saat dia terjatuh, sebenarnya kitalah yang ada di sisi dia. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu 3 tongkat lebih ke arah ada beberapa hal yang mungkin buat kita nyaman, buat dia nggak nyaman, begitupun sebaliknya. Nah, di sisi yang lain, pikiran dia kepadaku adalah ada beberapa hal yang sebenarnya, yang sebenarnya dia tahu mungkin tujuannya positif, tapi dia merasa terkekang oleh apa yang kita lakukan. Itulah yang dia pikirkan kepadaku ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Apa yang dia pikirkan? Kartu 3 cup adalah suatu simbol di mana dia seringkali selalu mencari alternatif lain. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan apa yang ada di pikiran dia, saat ini dia sedang berpikir bagaimana caranya mencari alternatif yang lain lagi dalam sebuah hubungan. Karena bukan satu kali saja sebenarnya dia memiliki hubungan lain dalam hubungan ini, dan dia selalu berusaha mencari celah dan cara untuk punya hubungan lainnya ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Siti Alimah nomor 1, oke, terima kasih. Febriana Siam Ansori, Kak, openingnya terlalu keras suaranya, sakit. Volumenya bisa dikecilin sebenarnya openingnya untuk bisa lebih fokus saat melihat videonya ya. Assalamualaikum, Kak, boleh tanya apakah tarot bisa disatukan dengan ilmu kebatinan? Misalkan saya sudah punya sedikit ilmu ramalan atau terawang, lalu supaya lebih jelas saya gunakan kartu tarot. Terima kasih untuk jawabannya. Selama mau mendalami sama-sama sebenarnya bisa seiring dan selaras, karena tarot ini hanyalah sebuah tool atau sebuah media yang bisa membantu kita untuk tidak terlalu banyak terfokus kepada pikiran kita yang gangguannya seringkali sangat banyak. Tarot ini sifatnya netral, hanya sebuah media. Pikiran kita sendiri kadang saat kita lagi nggak mood, emosi kita lagi terganggu, otomatis terawangan kita pasti tidak akan sejelas saat mood kita baik. Nah, dengan bantuan adanya tambahan media kartu, kita jadi lebih jernih dan tidak terpengaruh oleh pikiran dan perasaan kita ya.
Oke, tarotku lanjutkan lagi. Pertama, premium, keren, aku share. Oke, terima kasih. Sangat bermanfaat. Setelah hampir 1 tahun sering nonton tarot, saya belajar membaca kartu remi. Dan itu sangat tepat sekali. Itulah membuat saya bertekad membeli kartu tarot. Kemarin kiriman kartu tarot yang saya beli di online shop baru tiba. Selamat, kartunya sudah tiba. Selamat datang di dunia tarot. Ingat, rutin dilatih karena membaca tarot sebenarnya memerlukan satu hal, yaitu rutin latihan ya. Seperti keterampilan-keterampilan lain, semakin sering kita melatih, kita akan menemukan, oh kira-kira akan seperti ini atau seperti ini, dan tiap orang akan menemukan cara membaca tarotnya masing-masing. Oke, sekian pembacaan di video ini. Sudah selesai komen-komennya. Kita jumpa lagi. Oke, ada yang muncul lagi. Nah, sebentar, baru ke refresh. Dari Boni Farica. Thanks tarotku, kembali hadir buat baca readingnya. Terima kasih. Hadir mas tarotku, terima kasih. Dari Desi Arisandi, request dong. Judul requestnya, apakah suamiku diguna-guna sama perempuan lain? Oke, tarotku akan bacakan langsung. Fokus, bayangkan si dia ya. Bayangkan suami kita atau pasangan kita, tanyakan dalam hati, apakah dia diguna-guna oleh orang lain? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia diguna-guna oleh orang lain? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, dan 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia diguna-guna oleh perempuan lain? Kartu pedang dan tongkat lebih ke arah iya, biarpun kita kadang ada keraguan dia diguna-guna nggak ya, tapi yang ini mengindikasikan bahwa dia diguna-guna ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Hangman berhubungan dengan suatu pengorbanan atau suatu kondisi yang disebabkan oleh pengorbanan, dan ini cukup terkait juga dengan proses guna-guna ya. Yang ini juga iya. Yang memilih paling kanan, kartu death atau kartu kematian, kartu perubahan. Pernah ada masa diguna-guna, tapi sebenarnya bisa dikatakan guna-gunanya sudah berakhir, tapi bukan berarti efek yang dirasakan oleh suami sudah berakhir. Jadi dia memang pernah diguna-guna, saat ini tidak, hanya saja efek yang dirasakan masih ada sampai sekarang ya. Oke, tarotku lanjutkan lagi. Dari Dewi Kris, semua bacaan kartunya resonate banget, sukses selalu tarotku, bacaannya singkat, nggak muter-muter, dan gampang dicerna bagi orang awam. Terima kasih banyak. Dari Metro Love, Kak Tarot, request dong, apakah aku akan bertemu dengan cinta sejatiku di tahun 2020? Nah, ini request menarik. Oke, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah aku akan bertemu cinta sejatiku di tahun 2020 ini? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah aku akan bertemu dengan cinta sejatiku di tahun 2020 ini? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah akan bertemu dengan cinta sejati di tahun 2020? Kartu 8 tongkat sebenarnya mengindikasikan bahwa ini akan terwujud dan akan terjadi. Hanya saja mungkin sosoknya tidak benar-benar sesuai sosok di pikiran kita atau yang kita harapkan atau yang kita inginkan, tapi dia adalah sosok yang kita butuhkan dan dia adalah cinta sejati kita. Ini pertemuannya ada. Yang memilih kartu tengah, kartu koin dan kartu cup lebih mengarah ke arah jawaban tidak. Namun di tahun 2010, untuk yang sudah memiliki pasangan, hubungannya akan semakin baik. Untuk yang belum, masih bersabar ya. Ini yang memilih paling kanan. Yang ini juga ada pertemuan di tahun 2020, dan pertemuan ini bisa membuat kamu move on atau melangkah dalam hidupmu menuju ke suatu fase baru yang lebih baik. 2 ini iya, yang ini lebih mengarah ke arah jawaban tidak ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.